Mas Reza udah siap untuk tema kedua kita. Teman-teman mungkin bisa standby lagi, udah fresh ya setelah ngopi-ngopi, ngopi sendiri tapi. Kita lanjut ke topik berikutnya. Ini terkait dengan pembangkit listrik dan energi terbarukan ya Mas ya. Ini pasti akan menarik banget nih sesi berikut ini. Silakan Mas Reza. Oke teman-teman, kita akan mulai dengan sesi kedua, di mana formatnya akan sama. Kita akan ada 20 menit presentasi dan 10 menit diskusi. Nah, di sesi kedua ini tentang pembangkitan listrik energi baru terbarukan, saya tidak membaginya dalam dua atau lebih sesi, tetapi satu sesi yang kita hanya membahas tentang bagaimana pembangkitan listrik itu yang utama dilakukan dan bagaimana sebetulnya pola transformasi berbagai bentuk energi sehingga bisa menjadi listrik dari sumber energi listrik yang berbeda-beda. Nah, kita mulai sedikit teknis di sini. Nggak usah khawatir kalau buat teman-teman yang latar belakangnya bukan teknik, tetapi gampangnya begini. Listrik arus bolak-balik yang sekarang katakanlah sangat populer atau dominan untuk sistem kelistrikan di dunia, di berbagai negara di dunia, itu komponen utamanya yang mana diinvensi oleh Nikola Tesla adalah generator listrik arus bolak-balik. Jadi gampangnya begini, kalau ada magnet, medan magnet, jadi ini magnet utara selatan ya, magnet utara selatan. Kalau di antara medan magnet utara selatan itu kita gerakkan, jadi kata kuncinya di sini gerak, kita gerakkan kawat atau konduktor listrik, maka dari ujung-ujung konduktor listrik itu akan ada beda tegangan. Jadi ini hukum alam lah gitu. Jadi kalau ada medan magnet, kemudian kita ada gerakan kawat di antara medan magnet itu dan harus bergerak, jadi nggak bisa diam, harus bergerak, maka akan ada tegangan yang ditimbulkan. Jadi di sini garis biru ini. Nah, jadi kalau kita balik ke pertanyaan hukum energi, kekekalan energi, bahwa energi tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Ketika kita membangkitkan listrik tadi, sumber energi awalnya apa? Awalnya adalah saya yang menggerakkan kawat, katakanlah, di antara medan magnet. Medan magnetnya sendiri ya magnet yang bisa saja tersedia di alam, jadi ada magnet yang ada kutub utara, kutub selatan gitu. Tapi sumber energi yang diubah adalah gerakan tangan saya. Nah, selanjutnya untuk membangkitkan listrik arus bolak-balik, karena mungkin kalau gerakan tangan itu repot, orang membuat gerakannya itu gerakan putar, di mana si kawat listriknya itu dibuat dalam bentuk kumparan istilahnya, jadi yang merah biru ini, yang ujungnya itu ditempelkan ke sumber penggerak lain. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, yang terjadi sebetulnya adalah turbin air, kincir air memutar kumparan, kumparannya berputar di medan magnet, dan dari ujung kumparan ini keluarlah arus atau tegangan listrik bolak-balik yang mengikuti putaran kincir. Kan putaran kincir katanya orang bilang roda pedati, kan kadang di atas, kadang di bawah. Ya ini tegangannya kadang di atas, kadang di bawah, karena dia berputar mengikuti putaran air.
Jadi kalau kita kembali ke konsep kekekalan energi, dari mana asal energinya kalau kita membangkitkan listrik dengan cara ini? Kita lihat, pertama ada listrik. Listriknya berasal dari kumparan yang berputar di medan magnet. Yang bikin memutar adalah kincir air. Kincir air berputar karena ada air yang mengalir ke bawah. Air mengalir ke bawah karena ada beda ketinggian. Air asalnya naik ke atas karena penguapan airnya atas karena air turun hujan di pegunungan. Air turun hujan di pegunungan karena air yang sebelumnya di laut itu menguap jadi awan. Menguapnya kenapa? Karena matahari. Jadi sebetulnya sumber asalnya energi matahari. Tapi kurang lebih mudah-mudahan teman-teman paham maksudnya bahwa ini adalah proses pembangkitan listrik arus bolak-balik yang tidak menyalahi hukum kekekalan energi. Nah, jadi kata kuncinya ada putaran yang diubah oleh generator menjadi listrik dan ada sumber energinya. Kalau kita bicara pembangkit listrik yang klasik, PLTU, tenaga uap, PLTD, tenaga diesel, PLTG, tenaga gas, sebetulnya konsepnya tidak lebih rumit dari di sebelah kanan kita ada listrik yang kita konsumsi dan seterusnya, kita transformasi dan lain sebagainya, yang dibangkitkan oleh generator. Generator ini mengubah putaran atau kotak di tengah tadi menjadi listrik karena ada medan magnet di generator tersebut. Dan diputarnya itu oleh alat yang namanya turbin, yang turbin ini diputar oleh uap yang dipanaskan dari air yang dipanaskan, artinya termal, ketika kita membakar berbagai macam zat kimia. Bisa itu batu bara kalau di PLTU, bisa itu bahan bakar diesel kalau di PLTD, bisa itu gas kalau di PLTG, bisa itu biomas kalau di PLTBM, bisa itu sampah kalau di PLTSA. Jadi sebetulnya sederhana. Kalau kita bicara listrik, ya listrik itu kalau kita tarik dari depan ada listrik. Kenapa? Karena dari generatornya mengubah putaran jadi listrik. Putarannya itu adalah hasil dari komponen yang namanya turbin yang memutar uap yang berasal dari air yang dipanaskan, artinya termal, energi termal, dengan alat yang namanya boiler yang bahan bakarnya dari berbagai macam bahan bakar yang ada di bawah ini. Kalau kita memahami konsep ini, apalagi kita berhadapan dengan apa namanya energi sehari-hari, kita tidak akan terintimidasi dengan diagram-diagram rumit seperti ini. Jadi kalau teman-teman, tentu saja ini bukan sesuatu yang gampang, ya. Artinya kita respect dengan teman-teman engineer yang mendesain, yang menginstalasi, yang mengkonstruksi, dan mengoperasikan sistem seperti ini. Tetapi sebagai orang yang bergerak di bidang energi secara umum, dari instalasi seperti ini kita tidak perlu terintimidasi kalau kita paham bahwa konsepnya adalah bahan bakar menjadi termal dengan pertolongan boiler, menjadi putaran dengan pertolongan turbin, menjadi listrik dengan perputaran generator. Karena dari diagram yang kompleks seperti ini, kita bisa mendeteksi 4 komponen itu. Contoh, bahan bakar di mana? Ada di sini. Perkala bahan bakarnya si batu bara tadi diangkut pakai perahu, atau pakai conveyor belt, atau pakai truk, itu urusan lain. Yang jelas ada bahan bakar, dan dia dibakar di boiler. Boiler pun macam-macam, teknologinya teman-teman yang dari perusahaan konstruksi pasti paham betul. Mekanisme memasukkan bahan bakar juga bermacam-macam. Kemudian uap air panasnya memutar turbin. Turbinnya dihubungkan dengan poros yang sama dengan generator. Generator membangkitkan listrik. Jadi diagram seperti ini bisa dijelaskan dengan struktur yang sederhana. Sama juga kalau kita bicara PLT diesel, ujung-ujungnya sama. LNG, gas, ujung-ujungnya sama. Ada bahan bakarnya, bahan bakar bisa pakai LNG tanker, bisa pakai pipa, bisa pakai truk, apapun. Ada pembakar, katakan, kemudian ada turbinnya yang berputar, ada generator, ada listrik. Ketika kita bicara tenaga diesel, sama juga. Ada bahan bakarnya di tangki diesel,
harusnya ada engine, mungkin ya engine ini yang memutar. Di situ bukan turbin, tapi dia memutar poros ya. Dan putaran ini kemudian diubah jadi generator, diubah oleh generator menjadi listrik, dan seterusnya. Jadi konsep yang pertama, bahan kimia, termal, putaran listrik, itu adalah konsep yang paling umum pada saat pembangkitan listrik. Nah, sekarang bagaimana dengan nuklir? Nuklir sama sebetulnya, yang digunakan adalah fungsi termalnya. Hanya kalau di bahan bakar batu bara, diesel, gas itu, sampah biomas itu dibakar dengan membakar bahan bakar tadi, maka di nuklir ini adalah reaksi fisi nuklir yang menghasilkan panas dalam reaktor. Panas ini dengan fungsi yang sama memutar turbin menjadi putaran, menggerakkan generator menjadi listrik. Jadi ketika kita dihadapkan diagram PLTN, konsepnya sama. Kita tahu bahwa ada listrik, dihasilkan generator, ada turbinnya. Bedanya bukan boiler tetapi reaktor. Bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya uranium. Jadi nggak rumit sebetulnya konsep dasarnya. Nuklir, termal, putaran listrik. Sekarang kalau kita bicara energi selain yang klasik, bahan bakar fosil dan selain nuklir bagaimana? Apakah kita bisa menggerakkan dengan konsep seperti ini? Artinya ada termal, ada putaran, ada listrik. Bisa. Misalnya kita menggunakan istilahnya pembangkit listrik tenaga surya, concentrated solar power. Seperti apa itu? Itu seperti mungkin teman-teman ada beberapa jenis, tapi salah satu mungkin teman-teman pernah lihat di internet, terutama ketika berbagai cermin di satu tanah yang luas, yang banyak disinari matahari, itu memfokuskan cahaya mataharinya ke satu receiver. Di sini biasanya ada larutan garam yang dipanaskan, yang kemudian uapnya itu menggerakkan turbin, turbinnya memutar generator, generatornya menghasilkan listrik. Jadi konsepnya sama, hanya termalnya dihasilkan oleh matahari yang panasnya dipantulkan ke boiler di tower dari PLTS CSP ini. Konsepnya sama, termal, putaran listrik, hanya bedanya sumber panasnya dari matahari yang difokuskan dengan berbagai cermin. Kadang-kadang itu dibantu juga lensa. Ya, kita sendiri pernah ngalamin lah kalau kita pakai cermin, apalagi ditambah misalnya kaca pembesar gitu ya, difokuskan cahaya mataharinya, kita bisa membakar. Sama konsepnya sama. Nah, ini ketika kita bicara termal, putaran listrik. Sekarang bagaimana kalau apakah bisa kita nggak pakai termal tapi langsung putaran menjadi listrik? Bisa. Di antaranya PLTA. PLTA yang terjadi adalah gravitasi yang kita manfaatkan. Jadi ketika ada perbedaan tinggi, maka air yang mengalir itu mengandung energi potensial, gravitasi, itu akan memutar turbin, turbin menjadi putaran, putaran memutar generator, generator menjadi listrik. Atau mungkin bentuknya skemanya seperti ini. Jadi kalau teman-teman pasti paham PLTA itu ada bendungan, bendungannya menampung air, kemudian ada pintu air yang mengatur berapa besar air yang akan mengalir, bisa dalam bentuk terowongan atau pipa-pipa seperti ini, yang kuning-kuning ini. Kemudian airnya memutar turbin, turbinnya memutar generator, menghasilkan listrik. Jadi konsepnya sederhana, gravitasi, turbin, putaran, generator, listrik. Bagaimana dengan angin? Angin sama juga. Listrik dari generator berasal dari putaran, putarannya diputar langsung oleh turbin angin. Jadi ketika kita melihat turbin angin seperti ini, yang cukup besar ini sebetulnya, tingginya bisa puluh sampai bahkan 100 meter, jarak ininya pun bisa puluhan meter. Nah, ketika kita melihat
konsep seperti ini kita juga tidak terintimidasi karena kita tahu mau serumit apapun dalamnya, ujung-ujungnya ada blade atau baling-baling yang berputar. Baling-baling ini berputar itu jadi seperti turbin ya, ada turbin yang berputar karena ada angin yang bergerak. Dia memutar generator dan generatornya menghasilkan listrik. Perkala ada gearbox, ada yaw system, tower, apapun you name it, control, itu hanya untuk mengendalikan interaksi antara komponen. Tapi komponennya tidak lebih dari 3 ini. Ada angin, udara yang bergerak, memutar turbin atau baling-baling, dari putaran memutar generator dan menghasilkan listrik. Ada nggak yang langsung tanpa pakai putaran? Ada. Yaitu apa? Yaitu ketika kita menggunakan panel surya. Jadi panel surya ini memang spesifik, komponen spesifik ketika si silikon dengan komposisi agak berbeda itu disatukan, maka cahaya matahari itu akan menyebabkan perpindahan istilahnya elektron. Jangan terlalu khawatir sama istilah, yang jelas elektron ini bergerak dan menjadikan ada aliran listrik. Nah, teman-teman lihat kalau yang tadi kita bicara putaran, itu ada putaran sehingga namanya roda pedati. Istilah saya putaran, maka tegangan pun ya ada naik ada turun, namanya roda pedati, kehidupan seperti roda pedati. Nah, ketika dia secara langsung seperti ini ketika elektron negatif ini mengalir di satu arah, dia akan mengalir di arah yang itu terus. Makanya panel surya atau fotovoltaik itu menghasilkan listrik secara inisialnya, secara awalnya dalam bentuk listrik arus searah atau DC. Kenapa ya? Karena proses pembangkitan energinya seperti ini. Pada konsep pemakaiannya ya fotovoltaik ini termasuk yang paling dominan sekarang karena dia bisa dipasang di tempat yang dalam tanda kutip fleksibel, bisa di atap rumah, bisa di tanah gitu ya. Dengan dengan memanfaatkan sumber energi matahari yang langsung dibangkitkan menjadi listrik. Jadi kalau kita lihat diagram fotovoltaik itu juga nggak jauh beda. Sebetulnya ada sinar matahari, ada panel surya, langsung menghasilkan listrik yang bisa diolah lebih lanjut oleh berbagai komponen, diantaranya ada yang namanya inverter, mengubah dari arus bolak-balik ke dari arus arah ke arus bolak-balik, sehingga bisa disalurkan ke jaringan listrik. Tapi poin utamanya sebetulnya tidak lebih dari solar panel dengan perangkat fotovoltaik langsung menjadi listrik. Nah, jadi kita bisa memahami kenapa ada pembangkit yang arusnya bolak-balik, ada yang pembangkit arusnya searah. Kalau kita memahami secara singkat saja, mengetahui cara kerjanya. Ada lagi nggak sumber energi lain yang menghasilkan arus searah selain fotovoltaik? Ada, yaitu ketika kita mengubah zat kimia menjadi listrik secara langsung dengan apa yang namanya fuel cells. Jadi fuel cells ini adalah ketika dua zat kimia direaksikan, digabungkan, maka dia bereaksi dan kalau tadi di panel surya itu matahari, cahaya matahari melepaskan elektron dari dua zat semikonduktor yang berbeda, di sini dari dua zat kimia yang berbeda bereaksi, ada elektron yang terlepas yang mengalir menjadi aliran listrik. Jadi sama juga di sini karena reaksi, kalau di sini hidrogen oksigen misalkan itu dalam dalam arah yang sama, maka ini juga tidak terjadi bolak-balik, dia terjadi arus arah. Jadi konsepnya simple, dari kimia dengan fuel cell langsung bisa dijadikan arus listrik. Nah, kalau kita rangkum di sini, jadi dari sesi ini sebetulnya
kita ingin menyederhanakan konsep pembangkitan listrik sehingga kita bisa mengidentifikasi dari berbagai konsep pembangkitan energi sebetulnya seperti apa perubahan energi yang terjadi. Jadi kita tahu kalau kita menggunakan angin, air dalam bentuk gravitasi, nuklir, kimia, matahari, kita tahu bagaimana prosesnya mereka bisa menjadi listrik, apakah mereka diubah dulu dalam termal, kemudian menjadi putaran dan menjadi listrik, atau mereka langsung jadi putaran atau jadi listrik, atau mereka langsung jadi listrik dari bentuk energi primernya. Dan dari sini teman-teman sudah bisa mengklasifikasi bahwa yang lewat putaran itu biasanya menghasilkan listrik arus bolak-balik. Yang langsung biasanya menghasilkan listrik arus searah. Dan teman-teman juga sekarang tidak akan istilah saya terintimidasi ketika melihat konsep desain pembangkit listrik yang rumit. Karena memang rumit, tapi konsep dasarnya jelas. Jadi kita kerumitan itu ada pada detail dari desainnya. Tetapi konsep dasarnya sih sederhana, sehingga teman-teman selalu bisa mendeteksi mana sumber energinya, bagaimana mekanisme transformasi energinya, bagaimana atau dalam bentuk apa listrik yang dihasilkan. Arus bolak-balik atau arus searah. Dan dengan memahami konsep ini juga kita akan lebih mempunyai kemampuan untuk mereview atau memeriksa apakah suatu teknologi itu sesungguhnya visible atau tidak. Karena mungkin teman-teman yang bergerak di bidang energi baru terbarukan sering mungkin bertemu dengan berbagai jenis teknologi baru atau inventor yang mengklaim beberapa teknologi baru. Dari situ kita bisa lihat kalau misalnya tiba-tiba ada suatu alat menghasilkan listrik, tapi tidak ada sumber putarannya, tidak ada bahan asalnya, tidak ada konversi dari matahari, kita bisa dengan yakin kemudian memahami bahwa itu bukan alat pembangkit listrik. Mungkin dia apapun itu bentuknya, tapi bukan alat pembangkit listrik yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak terkelirukan oleh apapun itu bentuk diagram atau alat ketika kita memahami flow atau diagram utama pembangkitan listrik. Nah, ini konsep yang sederhana, tapi menurut saya dari pengalaman saya penting untuk dipahami karena ini akan kepake lama ketika kita berkecimpung di bidang energi baru terbarukan. Nah, untuk itu saya sekarang sebelum pertanyaan, saya yang bertanya, jadi sebagai dosen, sekarang saya mau tanya buat teman-teman, bagaimana dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi? Kalau kita balikan ke sini, dia termasuk yang mana ya? Mungkin moderatornya Mbak Ai bisa, Eci bisa ditanyakan, saya pengen tahu, kasih waktunya 1 menit, maksimal 2 menit, kalau ada yang bisa membantu menjawab, bagaimana dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi? Kira-kira diagramnya seperti apa? Oke. Ada yang mau menjawab dari peserta yang ada di sini? Boleh langsung. Ya, Mbak. Ada pertanyaan dari Mas Reza. Ya. Sorry, bentar. Ada 3 yang memberikan jawaban, diantaranya Mbak Friga, Ahmad Fauzan Alfansuri, dan Dian Lutfiana. Oke, saya udah lihat jawabannya. Ini diputar. thermal jawabannya. Thermal. Oke. Iya, alhamdulillah berarti pemaparannya bisa dimengerti sama teman-teman. Jadi betul PLTP itu tadi teman-teman bilang kalau kita lihat konsepnya ya. Jadi di sini ada air panas atau uap panas langsung dari perut bumi di angka 1 ini.
yang kemudian steamnya ini memutar turbin, jadi dari pengumpul ini memutar turbin, kemudian memutar generator, kemudian menghasilkan listrik. Jadi saya sepakat sama penjawab bahwa langsung thermal. Jadi geothermal itu ya thermalnya itu sendiri yang kemudian memutar turbin menjadi putaran, memutar generator menjadi listrik. Tetapi kalau kita tarik lebih jauh, tadi di sesi ini, di bagian awal, ada teori juga bahwa geothermal itu adalah berasal dari reaksi nuklir yang ada di perut bumi misalkan. Jadi tidak salah juga kalau tadi ada teman-teman yang menjawab, dia dari reaksi nuklir di perut bumi, kemudian reaktornya dalam tanda kutip reaktor alamiah, dan panasnya ini yang langsung untuk menggerakkan turbin menjadi generator dan listrik. Ya, jawabannya benar buat teman-teman, terima kasih. Dan mungkin sebelum ke tanya jawab, kita juga bisa diskusi bagaimana dengan ini. Jadi ada 4 macam nih kalau kita bicara pembangkit listrik tenaga samudra atau tenaga laut, itu ada PLT arus laut, ada PLT gelombang laut, ada PLT pasang surut, dan PLT thermal ocean. Mungkin teman-teman bisa brainstorming sedikit 1 menit atau 2 menit, kira-kira seperti apa ya diagram konversi atau transformasi dari energinya. Silakan Mbak Eci, moderator, kalau mau dipandu. Oke, ini ada lagi nih, gambarnya ada PLT arus laut, kemudian gelombang laut, ada tidal tuh Pasang surut, pasang surut. Pasang surut mungkin bahasa Indonesianya ya. Kenapa Mas? Pasang surut. Surut ya, oke. Terus ya, kemudian ada juga thermal samudra. Mungkin ada kawan-kawan yang mau coba untuk memberikan pendapatnya terkait dengan mungkin salah satu aja, iya, gambar gitu. Boleh silakan. 1 menit aja brainstorming. 1 menit ya, buat Mbak Yasmin dan Mbak Frika. Raising hand ada nggak? Nggak ada, oke. Silakan Mbak Yasmin dan Mbak Frika. Kenapa? Ya, silakan, boleh langsung ngomong. Oh, saya belum pernah melihat wujudnya langsung, tapi kalau yang PLT arus laut itu kan dia memang memanfaatkan gerakan di arus laut, gerakan arus di laut ya. Memang sih awalnya sih dari energi kinetiknya itu yang menggerakkan si turbinnya itu di dalam laut sehingga akhirnya berubah menjadi listrik oleh generator. Sepertinya kayaknya itu secara umum untuk yang tadi semua yang digerakkan oleh air itu yang tidal atau tadi ada 2 yang jenis lain kayaknya mirip-mirip deh. Ya. Yang memanfaatkan energi kinetik dari air yang memutar. Ya. Gerakan turbin. Mbak Yasmin? Kita dengar yang lain dulu ya, Mbak Yasmin. Ya, belum dengar jawaban dari Mas Reza. Ya, halo. Ya, silakan. Maaf di sini agak berisik, jadi kurang lebih untuk yang PLTG itu seperti yang Mbak Friga sampaikan. Jadi nanti bergantung sama alat yang digunakan, ada yang memanfaatkan gelombang lautnya, pergerakan pasang surutnya, ataupun ya pergerakan air lautnya. Setangkap saya seperti itu. Ya. Ada lagi? Ini dari Mas Alvan. Kalau dari saya, untuk arus laut, gelombang laut, dan tidal itu sama, langsung ke turbin. Sedangkan untuk thermal samudra dia pakai generator dulu, masuk ke generator, kemudian thermal, kemudian baru ke turbin. Oke, udah 2 menit. Oke, bagus. Maksud saya senang dengan jawaban-jawabannya karena berarti kita sama-sama melihat konsep dasarnya. Jadi betul, kalau kita lihat arus laut berarti putaran ya. PLT tidal juga ujung-ujungnya ada putaran. Kemudian PLT gelombang laut itu ada
mekanisme seperti pompa, menjungkat-jungkit, tergantung dari naik turunnya gelombang laut. Kemudian PLT thermal itu sebetulnya adalah perbedaan suhu di antara permukaan dengan di dasar laut. Artinya teman-teman sudah bisa mengcapture lah alat apa yang digunakan, berarti kita tahu mekanismenya. Nah tadi saya lihat di chatting ada yang menjawab gravitasi, itu benar. Ketika kita bicara pasang surut, air pasang surut itu karena ada tarik-menarik gravitasi ya, kadang-kadang bumi bulan misalkan, sehingga ada kalanya air tinggi, dan pada saat airnya tinggi kita capture di penampung, dan ketika surut lagi yang di penampung kita turunkan untuk memutar turbin dan generator. Kemudian gelombang laut bisa juga karena tadi pasang surut atau karena tiupan angin, berarti di situ ada energi angin, atau thermal ocean itu perbedaan karena di bawah laut itu airnya dingin, di atas itu suhunya lebih hangat karena matahari, berarti sumbernya matahari. Jadi betul, saya setuju sama jawaban bahwa itu tergantung dari teknologi pastinya apa yang digunakan, dan itu kita bisa track ke belakang ke sumber energinya untuk memahami diagram secara keseluruhan. Jadi saya pikir interaksi yang bagus, terima kasih untuk respon teman-teman, dan ini menutup sesi kedua. Terima kasih, silakan apabila ada pertanyaan dan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Reza untuk pemaparannya di sesi kedua ini. Jadi ini tadi yang sesi pertama, energi itu nggak bisa hilang, nggak bisa diciptakan, tapi dia bisa berubah bentuk gitu ya. Nah, salah satu di sesi dua ini kita ngomong mengenai perubahan bentuk. Apakah itu dari thermal kemudian menjadi listrik, apakah itu dari gerak kemudian menjadi listrik dan sebagainya, atau mungkin dari kimia atau dari gravitasi jadi listrik. Nah, mungkin di sesi kedua ini saya mau buka pertanyaan lagi buat teman-teman, bisa langsung, aku minta bantuan Yesi untuk men-screen karena saya punya masalah agak susah baca chatroom ini, malum matanya udah agak siwer gitu ya. Ada dari Hansela Tianawi. Okay. Mau langsung atau saya bacakan nih? Hansela mau langsung ditanyakan atau mau dibacakan? Atau langsung dibacain aja ya? Yes, langsung dibacain aja, Yes. Pertanyaan dari Hansela Tianawi, apakah petir dapat menjadi salah satu pembangkit listrik dan langsung membentuk listrik? Yang kedua, ada pertanyaan dari Rifan Virus Giovanni. Perubahan bentuk apa saja yang sudah direalisasikan pada listrik di Indonesia dan yang bisa lebih efektif? Kemudian ada Dian Lutfiana, kalau untuk meningkatkan efisiensi pembangkit listrik itu di stage apa ya? Terutama PLTU Barat. Terima kasih. Buat Mbak Friga, dia sudah mengacungkan, nanti setelah jawaban ini Mbak Friga bisa bertanya langsung ya. Boleh. Oke, pertanyaannya bagus-bagus nih dari teman-teman. Jadi yang pertama, apakah petir bisa menghasilkan listrik? Jadi kita balik ke konsep pertama, power sama dengan tegangan dikali dengan arus. Petir ada tegangannya? Ada. Ada arusnya? Ada. Tegangannya besar sekali, arusnya biasa, lumayan. Tetapi, nah sekarang di sini konsepnya. Power sama dengan tegangan dikalikan dengan arus. Oke. Petir tegangannya bisa sampai jutaan volt. 1,5 megavolt. 1 sampai 1,5 juta volt. Arusnya bisa sampai 100 ampere bahkan 1000 ampere alias kilo ampere. Artinya besar. Tapi dia visible nggak buat jadi sumber energi? Energi daya kali waktu. Nah, tegangannya emang jutaan volt, arusnya memang ampere, ratusan ampere, bahkan mungkin 1000 ampere. Pertanyaan saya, petir berapa lama? Petir itu kalau nyambar pendek banget. Itu hitungannya bukan cuma detik, hitungannya milidetik. Artinya 1/1000 detik. Jadi meskipun tegangannya tinggi dan arusnya tinggi, karena waktu petir tersedia itu sangat-sangat pendek, energinya kecil. Nanti bisa coba hitung, 1,5 megavolt dikalikan, anggaplah misalnya 10 kilo ampere kalikan 0,001 detik. Itu berapa watt hours? Tapi ini pertanyaan yang bagus, karena kalau kita hanya melihat tegangan dan arusnya memang sangat
sangat menarik ya. Tetapi ketika kita memahami konsep energi bahwa ada faktor waktu, baru kita bisa melihat energinya menjadi tidak praktis untuk dipanen lah sebagai sumber energi untuk sehari-hari. Mungkin itu jawabannya. Kemudian yang kedua tadi soal bentuk apa ya saja yang sudah digunakan di Indonesia. Banyak Indonesia praktis batu bara sudah, yang klasik batu bara, diesel, gas jelas. Untuk renewable PLTA air ada. Sampah yang kecil-kecil ada, solar maksudnya matahari ada. Tapi memang mungkin proporsinya ya yang masih sedikit, dan saya pikir teman-teman banyak yang sudah paham, dan saya pikir juga akan didiskusikan di sesi berikutnya berapa proporsinya di Indonesia. Saya rasa ya relatif belum terlalu banyak. Kemudian pertanyaan lagi, bagaimana meningkatkan efisiensi pembangkit listrik di batu bara misalkan. Banyak faktornya. Yang pertama mungkin teman-teman bisa coba kontemplasi ya. Kenapa sih dari dulu orang bakarnya batu bara, kenapa nggak kayu bakar? Karena dengan kilogram yang sama itu batu bara menghasilkan energi lebih banyak dibanding kayu bakar, kandungan energinya. Jadi itulah kenapa orang menggunakan batu bara dari awal, nggak kayu bakar untuk pembangkit listrik ya. Jadi pertama, untuk meningkatkan efisiensi berarti yang kita bisa lihat adalah efisiensi dari kandungan energi. Jadi semakin batu bara itu kandungan energinya tinggi, efisiensinya akan semakin tinggi. Yang lain apalagi? Ya misalkan kalau kita tahu rangkaiannya, jadi efisiensi batu bara yang tinggi itu akan membuat efisiensi thermal yang lebih baik. Nah, dengan kita memanfaatkan teknologi turbin tertentu, kita bisa meningkatkan efisiensi dari steam yang memutar turbin. Dan kemudian tentu saja efisiensi generatornya. Tapi kalau generator sih udah tidak terlalu signifikan sebetulnya. Artinya ada lah, tapi kita bicara di satuan yang tidak terlalu drastis. Jadi kalau saya lihat yang paling signifikan mungkin di kandungan energi batu baranya. Itu untuk batu bara. Dan pertanyaan yang ketiga tadi mungkin langsung adalah ke Friga dulu, Mas Reza. Oh iya, oke. Friga tadi udah ngacung. Oke, silakan Friga. Pertanyaannya disampaikan. Oke, tadi dari paparannya Mas Reza soal yang berbagai jenis pembangkit, terus produksi listriknya arusnya itu jadi beda-beda kan, ada yang DC, ada yang AC ya. Iya. Nah, yang saya pengen tahu ini, kalau yang kimia dan PLTS tadi kan bentuknya jadi arus DC ya. Ya. Apakah itu artinya yang memang bisa disimpan dalam baterai, sedangkan energi listrik dari pembangkit yang lain tidak bisa disimpan, jadi harus pas dipakai langsung dipakai, pas diproduksi langsung dipakai, atau gimana Mas? Soalnya ya, kan kita lagi ngomongin soal kondisi energi terbarukan yang intermittent nih. Nah, memanfaatkan intermittennya itu kan biasanya kita kalau untuk PLTS larinya ke baterai gitu kan. Nah, jadi apakah dengan mencermati pola arus listrik ini akhirnya juga membuat kita perlu menyesuaikan strateginya seperti apa gitu. Nah, jadi tadi pertanyaan intinya adalah apakah yang bentuknya arus DC artinya itu yang bisa disimpan dalam baterai. Itu sih pokoknya. Ya. Pertanyaan yang bagus. Memang baterai, kalau kita bicara baterainya baterai yang itu ya, baterai yang lithium, baterai yang ya bentuk baterai yang kita kenal secara umum ya. Iya. Batu baterai. Memang batu baterai itu DC, sehingga baterai yang bisa di-charge, baterai DC yang bisa di-charge ketika dia di-charge dengan fuel cell atau dengan PV, itu dalam tanda kutip bisa di-charge secara langsung. Tetapi apakah sumber energi lain bisa disimpan di baterai? Bisa. Cuman dia perlu alat tambahan namanya converter. Oke. Jadi yang bolak-balik itu perlu diubah menjadi DC, kemudian men-charge baterai. Tapi sebaliknya juga, energi dari baterai ketika mau digunakan untuk menjalankan alat-alat berbasis listrik arus bolak-balik, dia pun harus menggunakan alat konverter juga yang berlaku sebaliknya, mengubah dari arus searah jadi arus bolak-balik. Jadi pertanyaan apakah DC saja yang bisa men-charge baterai? Tidak, yang dari AC pun bisa, hanya kalau DC memang dia sudah sejenis, sehingga dari sisi perangkat, ada perangkat yang bisa di skip, kurang lebih begitu. Kalau boleh nyambung lagi Mas, kalau secara cost
kira-kira lebih efisien, cost atau prosesnya itu lebih efisien mana nih? Yang harus disimpan dalam baterai atau dari AC ke baterai? Ketika kita menggunakannya dalam bentuk AC, maka tidak ada bedanya karena kita tetap akan ada converter, baik rectifier atau inverter yang ditambahkan. Karena ketika kita menambah alat di perangkat listrik itu ada istilahnya ketidakefisienan yang bertambah ya. Tidak mesti banyak, tetapi ada ketidakefisienan bertambah. Kalau rantai tambah panjang menjadi kurang efisien. Tetapi kalau misalnya kita bikin sistem yang sederhana, jadi dari PV langsung dikonsumsi dalam bentuk DC, misalnya untuk peralatan-peralatan elektronik yang tidak dalam bentuk arus bolak-balik, tentu saja akan lebih efisien karena kita mengurangi satu rantai konverter di sistem kita. Oke. Sip. Thank you, Mas. Sama-sama. Mas Reza, kayaknya sebelum kita break ada pertanyaan aku bacakan ya dari Riza. Dari Riza. Maaf ya, ini matanya. Aku bacain, Ai. Iya. Baik. Maaf. Dari Iqbal, pertanyaannya adalah, apakah ada penjelasan mengenai limbah yang dihasilkan dari setiap pembangkit? Itu dari Iqbal. Kemudian dari Fahmi, apakah mungkin pembangkit listrik hibrid skala besar seperti mobil hibrid? Yang ketiga adalah dari Fahmi. Oh, tadi udah. Kemudian dari Ahmad Fauzan Alfansuri, adakah semacam alat atau mesin penyimpan listrik dari petir? Dan yang keempat, ini yang terakhir, dari Fajar G. Tanmaila, untuk di Indonesia, seberapa besar penggunaan energi dari arus laut tersebut? Apakah sudah efisien, diingat bahwa Indonesia memiliki kawasan laut yang cukup besar? Dan ya itu dulu deh, Mas. Ya. Jadi yang pertanyaan tentang limbah dari tiap pembangkit, ya tentu saja ketika kita bicara limbah tergantung dari sumber energinya ya. Jadi ketika kita bicara misalkan batu bara, mungkin ada sisa-sisa pembakaran batu baranya, mungkin kalau gas dengan diesel kurang, tetapi ada hasil keluaran sampingan dalam bentuk minimal karbon dioksida. Ketika kita bicara renewable energy, air, angin, panel surya, ya praktis tidak ada limbah sama sekali dan tidak ada, ya sama sekali dalam prosesnya ya, dalam kondisi relatif, dan juga praktis tidak ada karbon dioksida yang dihasilkan. Jadi bagaimana dengan limbah ya tergantung dari sumbernya dan pada umumnya memang yang dikategorikan energi baru terbarukan memang tidak menghasilkan limbah ataupun emisi karbon dioksida. Itu mungkin jawaban singkatnya. Kemudian apakah pembangkit listrik hibrida skala besar? Mungkin maksudnya gabungan berbagai macam jenis. Sangat mungkin. Biasanya yang digabungkan itu misalkan kayak yang sekarang banyak dibicarakan orang ketika kita menggabungkan PLTA dengan PLT angin. Sebagai contoh misalkan PLT angin sangat banyak diinstalasi di Denmark. Kemudian PLTA banyak di Norwegia. Nah, mereka dihubungkan dengan kabel listrik. Sehingga ketika angin berhembus, kelebihan lebih banyak dari bebannya, kelebihannya dipakai untuk memompa air ke bendungan-bendungan di Norwegia. Sebaliknya ketika angin tidak bertiup, sementara Denmark perlu banyak beban listrik, maka PLTA-nya air yang di bendungan digelontorkan untuk memutar generator sehingga menghasilkan listrik dalam bentuk PLTA. Itu yang skala bahkan sangat besar antar negara. Untuk skala yang lebih kecil yang sangat mungkin ketika kita misalkan mempunyai PLTS tenaga surya digabungkan dengan PLTD tenaga diesel sehingga kita bisa melayani sistem-sistem misalkan ya satu daerah atau satu distrik atau satu perkampungan. Jadi sangat mungkin. Pertanyaan ketiga tadi tentang penyimpanan energi tenaga petir, saya belum pernah mendengar itu, paling tidak belum dalam tataran yang praktek ya, yang praktis yang bisa dipakai. Dan salah satu alasan itu tadi karena kandungan energinya sebetulnya sangat kecil sehingga orang mungkin tidak dan di sisi lain menangkapnya dalam tanda kutip sangat susah. Jadi antara proses menangkap dengan energi yang dihasilkan tidak balik modal lah katakan begitu.
Kemudian pertanyaan yang keempat atau terakhir, bagaimana dengan arus laut Indonesia? Apakah ini potensial Indonesia? Saya melihat ya sangat potensial, tapi sekarang memang penetrasinya masih sangat rendah. Terus tantangannya apa? Ya memang tantangannya ya kita mesti lihat bahwa kebanyakan arus listrik atau pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan itu memang kandungan energinya dalam tanda kutip rendah ya. Jadi ketika kita mesti membangun berbasis arus laut itu kita biasanya perlu kawasan yang cukup besar lah untuk menghasilkan energi dengan level tingkat yang sama dengan kalau kita membakar batu bara misalkan. Jadi tantangannya ada dan ya itu mungkin PR buat kita semua ya. Mungkin itu Mbak Eci, Mbak Ai. Ya, baik. Ai, ada beberapa pertanyaan lain, apakah akan ditampung terlebih dahulu atau bagaimana? Kayaknya ini udah mulai panas Mas Reza, pertanyaannya banyak banget gitu ya. Mungkin aku bacain satu kali pertanyaan dulu, satu round lagi, nanti setelah itu baru kita break ya, istirahat 10 menit. Boleh dibacain nggak ya pertanyaannya? Boleh. Ada pertanyaan dari Fatia, dari penjelasan sebelumnya, sumber energi mana yang menghasilkan energi paling besar tapi secara waktu lebih singkat? Oh, satu-satu aja atau mau semuanya dulu? Ya, semuanya aja dulu. Aja, oke. Tadi udah, terus pertanyaan juga dari Dian, kalau tingkat efisiensi ditinjau dari kandungan energi batu bara, artinya itu dari jenis batu bara yang dibakar ya. Kemudian dari Niki, tantangan dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia apa saja ya Mas? Sementara kalau dilihat negara kita kaya sumber daya alam, matahari hampir sepanjang tahun, laut pun juga luas. Nah yang ini nanti akan dibahas di sesi 3 kalau mau tahu lebih lanjut, tapi nanti bisa juga dijawab oleh Mas Reza. Ya. Oke, mungkin yang pertama tadi sumber energi mana yang menghasilkan energi paling besar tapi dalam waktu lebih singkat. Kalau jawabannya mana yang energinya lebih besar pada dalam tanda kutip ekstrak energi yang sama ya tentu saja yang kandungan energinya paling besar ya. Jadi maksud saya gini, ini nyambung dengan pertanyaan Mbak Dian. Jadi kalau kita membakar dua jenis batu bara, yang satu kandungan energinya lebih besar dari yang kedua, tentu saja yang pertama akan menghasilkan energi dalam waktu yang lebih singkat daripada yang kedua. Jadi ini menjawab pertanyaan Mbak Fatia dengan Mbak Dian. Kemudian yang tantangan RE Indonesia, mungkin saya setuju dengan Mbak Eci, kita jawab di sesi selanjutnya ya. Oke, ada yang satu lagi ketinggalan ini dari, bentar ya. Dari Riza, apakah efisiensi dari energi batu bara bisa digantikan menggunakan panas bumi? Kalau kita bicara efisiensi overall, jadi artinya sebagai input bisa dibandingkan, artinya itu bisa. Tinggal nanti berapa sesungguhnya kandungan energi, karena ya ini sedikit detail, geothermal juga macam-macam kan, ada yang dia menghasilkan panas di level 140 derajat, ada yang 250 derajat, ada yang di atas itu. Jadi batu bara juga macam-macam, ada yang batu bara lignit, ada yang bitumin dan lain sebagainya. Jadi bisa digantikan ya, tetapi tidak serta-merta. Mesti kita lihat batu bara yang mana dengan panas geothermal yang mana. Mungkin itu Mbak. Oke. Kayaknya semua pertanyaan udah dibacain ya. Kecuali yang tadi yang tantangan ya, itu kita Iya, yang tantangan sesi terakhir karena itu memang akan ngomongin tantangan.